Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Istajana dari semester 6 Teknologi Benih 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai usaha pembibitan tanaman anggrek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan benih. Profil produk. Anggrek Ngawen merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang tanaman anggrek dengan berbagai varietas yang berlokasi di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Usaha ini memproduksi tanaman anggrek sesuai dengan permintaan pasar. Harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu mulai dari 15.000 per bibit anggrek. Produk yang siap dijual adalah tanaman anggrek dari varietas yang jelas dengan kondisi yang segar, daun berwarna hijau dan tanaman tidak rusak, serta umur bibit siap dijual yaitu minimal berusia 2-3 minggu. Harga dari bibit tanaman cukup bervariasi tergantung dari jenis tanaman, umur tanaman, hingga wadah yang digunakan. Profil kelembagaan. Berdasarkan usaha yang dijalankan, jenis kelembagaan usaha yang kami jalankan yaitu jenis kelembagaan yang bergerak di bidang usaha tani dengan bentuk usaha perorangan. Usaha pembibitan tanaman anggrek yang dijalankan dengan sistem reseller, mitra kesepakatan yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan permintaan pasar di Indonesia. Organisasi usaha pembibitan anggrek ini terdiri dari 3 orang, namun memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usaha secara langsung. Usaha pembibitan anggrek ini dijalankan oleh saya sendiri, Nurlaili Istajana, Luciana Dewi, dan Surya Wahyudi. Legalitas kewirausahaan. Legalitas usaha memegang peranan penting dalam menjamin keberlangsungan usaha, karena dengan legalitas usaha akan tersedia keterjaminan hukum yang mengatur usaha tersebut. Legalitas usaha anggrek Ngawen yang pertama yaitu UMKM. Jenis kelembagaan usaha yang kami jalankan yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua yaitu yuridis. Yuridis yang akan kami lakukan untuk saat ini yaitu berupa izin edar penyebaran bibit, karena untuk bisa dikirim keluar kota atau pulau pastinya akan ditanyakan legalitas surat izin edar yang nantinya akan diteruskan ke pihak karantina sehingga tanaman yang kita kirim tersebut dapat sampai ke tempat tujuan dengan aman. Selanjutnya yaitu analisa risiko usaha. Analisa risiko usaha yang ada pada usaha anggrek Ngawen yaitu yang pertama analisa risiko keuangan. Risiko yang pada umumnya akan berdampak pada kerugian. Di sini perlu adanya pertimbangan antara bahan dan harga jual yang harus direncanakan agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang timbul akibat persaingan pasar seperti munculnya pesaing baru yang potensial di pasar produk sejenis. Kemudian yang ketiga yaitu risiko operasional, yaitu risiko yang timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Dan yang terakhir yaitu risiko permodalan. Risiko ini timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. Google Business Profile. Google Business Profile atau GMB adalah Google My Business yang bisa menyediakan berbagai informasi bisnis, mulai dari nama bisnis, alamat atau lokasi usaha, alamat email, waktu operasional, nomor telepon, foto perusahaan, website, hingga review pelanggan dengan tampilan seperti pada gambar. Keunggulan Google My Business ini yaitu yang pertama dapat meningkatkan visibilitas suatu usaha bisnis tampil di Google Maps, yang kedua dapat membantu meningkatkan suatu usaha bisnis di Google Maps, dan yang ketiga yaitu memberikan informasi secara detail tentang suatu usaha bisnis untuk tampil di pencarian Google. Nah, di bawah itu merupakan link Google My Business usaha pembibitan tanaman anggrek. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran atau marketing plan. Dalam perencanaan pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu analisis situasi, target pasar, masalah dan kesempatan, sasaran pemasaran dan tujuan, strategi pemasaran, dan taktik pemasaran. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan situasi. Dalam perencanaan pemasaran kita harus tahu mengenai lingkungan situasi, di mana ada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan hukum, faktor teknologi, dan faktor demografi. Selain itu, yang kedua yaitu lingkungan netral. Lingkungan netral merupakan lingkup pemasaran yang mengacu pada faktor dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan. Lingkungan netral ini hubungannya dengan lembaga berwenang dan media informasi. Selanjutnya, lingkungan perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, adanya persaingan usaha, implikasi dan strategi usaha, dan perencanaan berjangka.
Kemudian yang keempat yaitu lingkungan kompetitor. Pada lingkungan kompetitor adanya pelaku usaha baru, adanya persaingan harga, dan ketersediaan bahan baku. Perencanaan pemasaran yang kedua yaitu target pasar. Target pasar yaitu kolektor tanaman anggrek, pelaku budidaya dan pembibitan anggrek, pelajar atau mahasiswa yang memiliki hobi menanam anggrek, dan penjual tanaman hias keliling. Produk dipasarkan di daerah Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, dan dipasarkan melalui media sosial dan marketplace. Perencanaan yang ketiga yaitu masalah dan kesempatan. Dalam perencanaan pemasaran, kita harus mengetahui masalah dan kesempatan yang ada. Produk bibit tanaman anggrek merupakan peluang bisnis karena permintaan pasar yang cukup stabil, sehingga kesempatan bagi anggrek Ngawen untuk mengembangkan produknya. Masalah yang mungkin akan terjadi yaitu adanya pesaing dengan produk sejenis, adanya fluktuasi harga, dan sebagainya. Dalam hal ini terdapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas produk anggrek Ngawen itu sendiri. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Untuk meningkatkan pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi produk yang dapat menarik minat konsumen, serta meningkatkan nilai jual dengan memberikan promosi dan pelayanan yang optimal, dan juga melakukan pelayanan purna jual seperti layanan pesan antar, layanan konsultasi perawatan anggrek, dan sebagainya. Kemudian perencanaan pemasaran yang terakhir yaitu taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah teknik berbeda yang digunakan untuk memasarkan produk kepada calon pembeli. Taktik pemasaran dapat dilakukan dengan bauran pemasaran 7P yaitu product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Produk usaha yaitu bibit tanaman anggrek dengan varietas yang bermacam-macam seperti anggrek bulan, anggrek dendrobium, dan sebagainya. Kemudian price, harga yang ditetapkan yaitu mulai dari 15.000 sampai 200.000. Promotion, promosi yang dilakukan yaitu melalui digital marketing, word to mouth, event, dan sebagainya. Place atau tempat usaha anggrek Ngawen ini berlokasi di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. People, terdapat 3 orang sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usaha secara langsung. Kemudian proses pemasaran dilakukan dengan cara offline atau langsung dan juga secara online melalui marketplace dan media sosial. Kemudian physical evidence, yaitu tempat produksi, alat dan bahan produksi, serta sarana-prasarana transportasi yang memadai. Kemudian e-business. E-business yang kami lakukan yaitu melalui Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Kami memilih Shopee karena banyak pengguna marketplace Shopee dan banyak fitur-fitur dan voucher gratis ongkir serta potongan harga sehingga banyak masyarakat yang tertarik. Kemudian kami memilih Instagram karena Instagram memiliki fitur-fitur yang menarik seperti fitur katalog bagi produk dan fitur-fitur lainnya yang dapat mendukung kegiatan marketing produk. Dan yang terakhir kami memilih WhatsApp sebagai e-business yang kami pakai karena banyak pengguna aplikasi WhatsApp dan merupakan salah satu aplikasi yang sangat dekat dengan pelanggan dan memudahkan promosi melalui WhatsApp. Selanjutnya yaitu rencana desain dan pengembangan. Produk yang dijual yaitu berasal dari varietas yang jelas, umur bibit siap dijual minimal berusia 2-3 minggu, kemasan yang digunakan adalah polybag atau pot yang dapat dimiliki oleh pembeli, dan wadah bibit disesuaikan dengan jenis dan ukuran bibit. Kemudian produk yang siap dijual adalah bibit tanaman anggrek dengan kondisi yang segar, daun berwarna hijau, dan tanaman tidak rusak. Harga dari bibit tanaman cukup bervariasi tergantung dari jenis tanaman, umur tanaman, hingga wadah yang digunakan. Untuk pengemasan keluar daerah dikemas dengan rapi menggunakan kardus dan di luarnya akan dilapisi plastik paper wrap agar bibit lebih aman. Pada produk bibit anggrek ini kami desain sedemikian rupa untuk menarik minat para pembeli. Jika dilihat dari tanamannya, bibit anggrek dapat ditempatkan pada bingkisan yang telah dikemas dengan sedemikian rupa dan dapat berupa buket atau bingkisan hampers untuk diberikan oleh orang terdekat. Nah, selanjutnya yaitu rencana pengembangan produk. Yang pertama, produk komplementer yaitu pupuk organik, media tanam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu inovasi produk seperti buket atau hampers tanaman anggrek seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga ada pelayanan pesan antar seperti konsultasi pembibitan dan perawatan tanaman anggrek. Selanjutnya yaitu rencana operasi dan manajemen.
Yang pertama, tim manajemen. Tim manajemen usaha pembibitan anggrek ini terdiri dari 3 orang, namun memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usaha secara langsung. Usaha pembibitan anggrek ini dijalankan oleh saya sendiri, Nurlainista Janah, kemudian ada Luciana Dewi dan Surya Wayudi. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang dilakukan oleh usaha pembibitan anggrek ini yaitu dengan menggunakan metode perencanaan kebutuhan material, metode pengendalian, serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selanjutnya yaitu manajemen resiko. Resiko usaha yang dihadapi yaitu resiko keuangan, yaitu resiko yang pada umumnya akan berdampak pada kerugian. Yang kedua yaitu resiko pasar, yaitu resiko yang timbul akibat persaingan pasar. Yang ketiga yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Dan yang terakhir yaitu resiko permodalan, di mana resiko ini timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. Yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses produksi harus terpenuhi. Maka dari itu harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama lahan produksi. Benih atau bibit yang diambil harus jelas karena kita mahasiswa hanya reseller. Alat dan bahan untuk produksi budidaya bibit anggrek dan pemupukan yang mudah didapat, pengecekan terhadap bibit tanaman anggrek yang terserang hama dan penyakit. Yang kedua yaitu kebutuhan faktor produksi. Kebutuhan akan faktor produksi pada usaha pembibitan anggrek ini harus terpenuhi dengan baik. Usaha pembibitan, khususnya pembibitan anggrek ini yang menggunakan sebuah bangunan greenhouse, harus memperoleh penyinaran matahari yang cukup, media tanam yang bagus, dan kebutuhan air yang terpenuhi. Strategi bisnis yang kami lakukan yaitu pertama pemetaan minat konsumen, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga yaitu inovasi dan pengenalan produk, yang keempat pengoptimalan teknologi digital, kelima yaitu melakukan kemitraan, dan yang keenam yaitu peningkatan promosi dan pelayanan. Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai usaha pembibitan tanaman anggrek yang kami lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.